Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain ruangan cold storage, sampai bagaimana cara memilih evaporator, kompresor, dan kondensor, dan bagaimana kita melihat dari aspek ekonomi dan global warming potensial. Di sini saya Nana Pratama Firdiansyah, NRP 03 2203 0004. Mari kita mulai. Sebelumnya, di sini ada bab. Tiga bab tersebut akan mewakili bagaimana saya bisa merancang sistem pendingin ini. Dan tiga bab ini ada juga beberapa subbab yang akan menjelaskan bagaimana merancang sistem pendingin di kapal BV Equinox. Pertama ada general arrangement. Di general arrangement ini ada GT and endurance ship, cold storage sizing, accommodation selection, insulation material selection and thickness calculation, dan yang terakhir adalah cooling load calculation. Mari kita coba buka GT and endurance ship-nya dulu. Nah, sebelum memilih speknya, harus kita perhatikan dulu berapa GT dari kapal kita dan juga berapa sih endurance yang harus yang kita ingin rencanakan. Di dalam PV Equinox ini, GT-nya sebesar 'nya itu didapatkan dari K1 kali V, di mana K1 adalah rumus dan V adalah volume, yaitu AM kali LOA. Didapatkan GT-nya yaitu 9643,27. Nah, GT ini akan masuk dan diproses oleh namanya itu Permenhub, di mana Permenhub nanti akan dibagikan beberapa anggota atau kru yang akan ada di dalam kapal tersebut. Jadi kalau misalnya GT-nya lebih dari 10.000 atau bahkan GT-nya lebih dari 7.500, maka anggotanya atau krunya itu 11. Nah, nanti akan ditambah juga oleh berapa daya mesin kita. Kalau lebih dari 7.500 juga akan memakai kru 11. Jadi totalnya yaitu sekitar 22 orang. Lalu setelah memilih GT, ditentukan juga endurance-nya. Di kapal ini berlayar dari Prancis sampai ke Inggris dengan menempuh waktu total 6 hari 12 jam, dan jika kita pulang pergi dan menambahkan 3 hari untuk sandar di pelabuhan, maka membutuhkan waktu sekitar 16 hari. Latar belakang tersebut tentunya akan membutuhkan penyimpanan makanan yang digunakan untuk kebutuhan kru, maka desain ini disusun untuk kompartemen, yaitu cold storage, yang bertujuan untuk menyimpan bahan makanan akan bertahan sampai 16 hari. Lanjut. Selanjutnya adalah cold storage sizing. Nah, sebelum memulai perhitungan ruangannya, ditentukan dulu berapa volume yang telah kita perhitungkan sebelumnya, lalu dikali 2 karena untuk menjaga safety apabila terjadi kolaps di tengah lautan, maka dikali 2. Nah, dapatkan volume yang saya perhitungkan yaitu 4 meter kubik, dan jika dikali 2 maka volumenya yaitu 8
meter kubik sekian. Nah, untuk volume minimal, yaitu kita bisa menggunakan panjangnya 1,3. Ini per ruangan ya. Jadi per ruangan itu panjangnya itu 1,3 dengan lebar 1,2 meter dan tingginya 2 meter. Sebenarnya tingginya ini bebas antara 1,5 sampai atas tinggi main deck. Namun diperhatikan juga tinggi rata-rata di Asia itu sekitar 1,7-an. Jadi kita mendesain supaya kru kita itu tidak terlalu bungkuk dalam menggapai makanan dan juga untuk sebagai tempat cold storage, tempat evap kita agar evap tersebut bisa berada di ruangan cold storage dan juga tidak mengurangi volume dari berat makanan kita. Nah, di sini panjangnya yaitu untuk setiap ruangan 1,3, lebarnya 1,2 dan tinggi 2 meter. Selanjutnya adalah accommodation selection. Di sini saya menggunakan ada tiga, yaitu daging dengan berat yang saya telah total yaitu 28 sekian kilonewton dan ikannya juga dengan berat total 18,3 sekian kilonewton dan yang terakhir lemons bebannya yaitu 17,46 sekian kilonewton. Di dalam 3 accommodation selection ini sebenarnya kalian bebas untuk menentukan apa aja, namun diperhatikan bahwa dalam perjalanan tersebut pasti akan membutuhkan energi, di mana energi tersebut akan disalurkan untuk para kru, maka diperhatikan juga nutrisi yang telah kita tentukan, terus lalu juga bagaimana kru tersebut nyaman dan tidak kelaparan dan diberikan nutrisi yang bagus selama perjalanan tersebut. Lanjut. Yang terakhir adalah pemilihan insulation material, selection and thickness calculation, baik itu dari meat and fish dan juga lemons. Nah, ini insulation material dan thickness-nya. Untuk meat dan juga beef ini sama. Saya menggunakan proses temperaturnya itu minus 17 derajat Celcius dengan relativity humidity-nya 70% dan ambient temperaturnya 35 derajat. Menggunakan jaket material yaitu all surface jacket. Lalu untuk surface geometrinya itu flat, vertikal, karena kita desainnya itu datar. Lalu kita bisa lihat untuk insulation thickness milimeternya itu kita bisa menggunakan minimal 20 mm dan surface temperatur 29 derajat, heat flow-nya itu 49,47 watt per square meter. Lalu untuk efisiensinya itu 89,96%. Nah, di sini saya akan menggunakan 100 mm. Lalu untuk surface temperaturnya 33,2 derajat. Lalu heat flow-nya itu 13,59 watt square meter. Lalu yang untuk efisiensinya itu 97,24. Mengapa saya memilih ini? Karena menurut saya dalam insulasinya ini tidak terlalu tebal, namun bisa untuk mengantarkan panas yang kurang lebih itu 13,59 watt per square meter dan juga efisiensinya ini dilihat dari sebelumnya yaitu 90 mm itu perbedaannya kurang lebih sangat jauh dan juga 1115 ini perbedaannya itu tidak terlalu jauh, maka saya menggunakan
efisiensi 97,24 tersebut supaya harganya dari insulasi ini tidak terlalu mahal dan juga bisa pas dalam rancangan umum yang telah saya perbuat di cold storage sizing. Lanjut, ini untuk insulation material and thickness elements. Sebenarnya itu sama. Perbedaannya itu hanya di proses temperaturnya itu saya menggunakan 1,67. Semuanya itu sama. Nah, ini untuk minimumnya itu juga kurang lebih sama. Nah, lalu saya menggunakan insulation thickness-nya itu 10 100 mm dengan surface temperaturnya itu 33 derajat. Lalu heat flow-nya itu bisa sampai 8,91 dan efisiensinya itu 97,01. Nah, alasannya saya memilih insulasi sebesar 100 mm sama dengan sebelumnya, yaitu bisa menghemat dengan insulasi tersebut bisa menghemat biaya insulasi dan juga efisiensinya itu tidak terlalu jauh di atasnya dan terlalu tinggi di bawahnya. Maka efisiensi yang saya pilih 97,1 ini sangat tepat untuk pemilihan material di cold storage saya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir ada calculation-nya. Nah, ini untuk calculation-nya ini seperti ini. Heat gain-nya ini saya convert ke BTU per hour per feet kuadrat. Saya menggunakan cellular glass tipe 1, semuanya cellular glass tipe 1. Lanjut. Baik. Setelah kita memilih accommodation selection, selanjutnya adalah setelah memilih insulasi material, dilakukan perhitungan beban. Di dalam perhitungan beban ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 beban dan juga 1 beban total. Di mana beban transmisi ini adalah perhitungan beban transmisi dari saya memilih 3 jenis fish meat elements sebesar ini dengan totalnya yaitu 1423,545477 BTU per hour. Lanjut, untuk selanjutnya adalah heat product. Heat product ini dari beban produk saya yang telah saya pilih, di mana bila kita contoh Vistor dengan beban produk 6789,715526 pon dengan panas spesifik 0,45 BTU per pon Fahrenheit dengan cooling range 15 Fahrenheit, durasi penurunnya yaitu sekitar 2 hari atau 48 hour dengan beban panas muatan 954.803.7459 BTU per hour. Dengan total dari 3 produk yang saya pilih sekitar 6.089.88.27.15 BTU per hour. Lanjut. Yang kedua ada heat fan. Nah, ini heat fan-nya ini saya menggunakan motor brake-nya yaitu 1 kali 24 watt per motor efisiensinya itu 0,75 diperoleh beban panasnya oleh beban panas akibat fan dan motor atau HMF ini sekitar 3260. Lanjut, ada heat container. Heat container ini sama dengan beban panas produk, namun yang diganti ini adalah panas spesifik dari kontainer tersebut.
bisa diperhatikan yaitu beban panas muatan keseluruhan yaitu 616,9523986 BTU/hour. Lanjut, ada beban respirasi. Nah, untuk beban respirasi ini, respirasinya saya menggunakan Orange atau Lemans. Beban produknya itu 6.466,395739 pound, dan panas spesifiknya itu BTU per pound 0,04, dan untuk beban panas respirasinya 258,655,8296 BTU/hour. Setelah menghitung beban transmisi, beban produk, beban kontainer, beban respirasi, dan juga beban fan dan motor, kita bisa menotalnya atau kita bisa total beban tersebut menjadi heat total. Heat totalnya sebesar 11.649,03642 BTU/hour. Lalu di sini kan saya konversi ke BTU/hour menjadi kilowatt, di mana hasil tersebut menjadi cooling load. Dasar cooling load yang saya gunakan untuk memilih spek mesin, spek unit yang saya akan gunakan dalam perencanaan kali ini sebesar 3,414 kilowatt. Lanjut. Nah, kita menuju ke bab 2, yaitu memilih unit. Unitnya ini saya ada memilih refrigerant selection, evaporation selection and sizing, compressor and condenser selection and sizing, dan terakhir adalah thermal and expansion valve selection and sizing. Nah, sebelum memulai ketiga ini, kita harus menentukan refrigerant selection. Kita harus memilih refrigerant yang kita akan gunakan untuk kedepannya. Nah, saya memilih ada 3. Yang pertama itu R22, R404A, R448A. Nah, sebelum memulai refrigerant ini, saya merunning di Beecher dulu. Nah, di Beecher ini ada, berhubung suhunya ini ekstrim, saya mencoba beberapa refrigerant dan saya temukan 3 tersebut. 3 tersebut mampu untuk merunning di software Beecher. Yang pertama itu ada R22 dengan greenhouse effect-nya 1810, R404A greenhouse-nya itu 3922, R448A 1387. Lalu untuk greenhouse effect ini sangat berpengaruh untuk global warming potensial, di mana semakin tinggi akan semakin sulit untuk ketika ada inspeksi, maka kita harus mengganti refrigerant lagi, dan kita harus mengganti juga evap dan kondensasi kita. Nah, maka dari itu kita menentukan dulu GWP-nya ini harus kurang lebih, kalau bisa sih di bawah 6.600, namun berhubung di bawah 600 ini tidak dapat merunning di Beecher, maka saya menggunakan R44. Ada 2 ini, ada R22 sama R448A. Lalu untuk flammable-nya ini mengacu standar NFPA, di mana saya menggunakan, kapal saya ini adalah tanker, jadi kemungkinan untuk terbakarnya itu sangat besar, maka refrigerant ini sangat aman dalam kondisi ruangan yang ekstrim tersebut, tidak mudah terbakar. Maka dari itu, saya dengan kesimpulan awal saya memilih 2, antara R22 dan juga R448A. Lanjut. Setelah memilih refrigerant, kita memilih evaporation-nya. Nah, berhubung evaporasinya ini saya merunning di MyGartner, saya coba-coba dengan kapasiti 3,41 kW dengan refrigerant R448A.
diperoleh surface reservoir-nya itu 161,10%, dengan tube-nya itu copper, fins-nya itu aluminium, lalu untuk outlet connection-nya itu 22 OD, dan ID-nya itu 135 mm, inlet connection-nya itu OD-nya 16 mm, dan juga ID-nya itu 1, mm. Energi efisiennya kelas C, lalu connection in the air direction-nya dari sebelah kanan. Untuk dimensinya ini 191, dimensinya ini kurang lebih bisa pas dalam di cold storage saya. Lalu untuk lebarnya sendiri 724 mm, ini juga cocok di desain saya. Namun diperhatikan lagi, ketika saya memilih ini, saya lihat harganya itu 2.558 euro. Harga tersebut sangat mahal. Namun harga tersebut bisa menjadi investasi awal apabila ada untuk kedepannya. Lalu ini kan cold storage saya sangat besar, otomatis harga yang diperlukan ini bisa untuk menjadi investasi awal supaya tidak mengganti refrigeran secara cepat gitu. Jadi bisa bisa sangat awet, dan untuk menggantinya pun tidak perlu harus mengganti refrigerannya. Tidak perlu jadi sangat mudah untuk sangat mudah dirawat, dan untuk jangka investasi ke depannya itu bisa sangat menguntungkan begitu. Lanjut, yaitu memilih setelah evaporasinya sudah, kita memilih kompresor dan kondensor. Nah, ini untuk kompresor dan kondensornya. Tipenya saya yaitu LH84E per 4DES 5Y dengan spesifikasi sebagai berikut. Capacity step-nya 100%, cooling capacity-nya 3,64 kW, yaitu lebih besar dari cooling capacity-nya saya 3,41, power input-nya 31 kW, current-nya atau arusnya itu di 6,09 ampere, lalu untuk condensing SDT-nya itu 42,5 derajat Celcius. Nah, ini untuk ukurannya. Ukurannya itu sangat pas buat ditentukan di kapal saya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Lalu untuk tubingnya yaitu saya memilih saya spesifikasinya kan tadi kan copper steel pipe dengan brandnya itu Jiuyuan, tipenya itu C10100. Untuk wall thickness-nya itu 0,2 sampai 120 mm, dan offset diameternya itu 2,910 mm. Ini mengacu pada standar ASTM, DIN, EN, ISO, GIS, dan GB. Lalu setelah memilih kompresor dan kondensor, kita memilih thermal and expansion valve. Nah, ini untuk TXV saya. Dengan bisa dilihat ada cooling capacity-nya itu 3,41 kW, dew point temperaturnya minus 30 derajat, dew point-nya itu 45 derajat. Nah, ini dengan liquid line, flooded evaporator, gravity circulation, refrigerannya itu R448A TXV. Saya menggunakan tipe TO per TC thermostatic expansion valve dengan bahan material stainless steel
dengan bimetal connector atau konektornya ada 2, atas sama bawah. 1 part design, stainless steel body and thermostatic element and fixed orifice. 2 part design, the same but expandable orifice. Nah, saya memilih ini karena yang pertama ada 2 desain, ada 2 part desain yang materialnya sama, namun ada yang jika kita memilih thermostatic elemennya bisa di-fixkan, orifice-nya bisa ditetapkan, atau jika ingin kita mengganti, bisa menggunakan desain kedua dengan bisa menggunakan exchangeable orifice, atau orifice-nya itu bisa diganti jika kita ingin mengganti orifice-nya. Lanjut, setelah ini kita mengevaluasi hasil kerja saya. Untuk evaluasinya sendiri, ada cost evaluation refrigerant, GWP evaluation, dan economic evaluasi. Nah, ini untuk harganya. Cost evaluasinya itu ada yang saya sebutkan sebelumnya. Evaluasinya itu dengan harga tersebut, saya memilih R848A dengan harga tidak terlalu murah tidak terlalu mahal dari A22, dan harganya itu pas antara 3 refrigeran yang saya pilih. Itu sangat menguntungkan karena kita bisa lihat GWP-nya itu R448A itu sangat rendah dari ketiga refrigeran yang saya pilih. Lalu juga bisa menjadi investasi ke depannya gitu. Lalu untuk GWP evaluasinya, nah ini yang saya maksud sebelumnya. GWP-nya ini untuk R22 itu sangat besar, lalu R404A itu lebih besar lagi. Nah, untuk R448 ini tidak terlalu besar, namun bisa menjadi acuan di Bitzer untuk bagaimana kita merunning di sananya menggunakan refrigeran tersebut dengan kondisi yang sangat ekstrim. Itu dapat dilakukan oleh R448A, dan juga menjadi awal sebagai investasi awal untuk agar tidak mengganti refrigeran secara dalam jangka waktu yang dekat apabila ada inspeksi yang dilakukan oleh kayak klasifikasi begitu. Baik, itu sekian dari saya. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa chat di komen YouTube. Saya Ananda Pratama Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.